kekuatan, kesanggupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami dengar sabda firman-Mu. Karena kami tahu kami hidup bukan dari roti, makanan, minuman saja. Setiap kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Kami perlu firman-Mu hadir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu? Aman-aman selalu? Adakah baik-baik semua? Semua baik-baik ya? Aman ya? Sehat semua ya? Gak ada yang lapor-lapor? Ya, oke, kita sudah berada di minggu yang kedua di bulan Mei. Ini kalau di teman-teman kita Katolik, ini adalah bulannya Maria. Bulan Maria. Kemarin baru pilih Paus Leo yang ganti Paus Francisco. Bukan ikan paus, jangan salah saudara. Paus itu pemimpin tertingginya umat Katolik. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya ngikutin liputannya luar biasa, prosedur mereka untuk menuju kepada kalau kita di Indonesia RI 1, kalau dia di sana Katolik 1, ya kan? Kalau kita di GBI juga jadi ada GBI 1. Itu juga kita juga sama di Gereja Betel Indonesia membuat peraturan untuk mengerucut. Kalau mereka Katolik hanya 100 dari puluhan ribu kardinal, hanya sekian kardinal yang dipilih yang umurnya kira-kira di sekitar 70 ke atas yang boleh ngikut, punya hak suara. Kita di GBI kemarin kita pilih Pak Ruben aja ribut kita. Kita di GPDI dulu juga pilih itu ribut. GKI pemilihan juga ribut. Kenapa? Puluhan ribu pendeta-pendeta disuruh pilih. Ya kan pendeta-pendeta kan punya pimpinannya juga. Nah itu agak sedikit masalah juga. Tapi kemarin mereka kepilih dari teman-teman kita di Katolik luar biasa. Karena kita harus belajar kepada Katolik. Karena mereka adalah mereka yang pertama kali memegang garis komando dari Tuhan. Garis komando dari Tuhan diberikan kepada mereka dan kita juga harus mengikuti alur mereka. Mereka yang tahu sejarah, mereka yang tahu tentang Alkitab kita asli apa tidak, itu mereka yang pegang. Mereka yang punya sejarah, menyaksikan, melihat bahwa Yesus itu hidup. Itu sejarah, bukan hanya Alkitab, tapi teman-teman kita dari Katolik pun mereka melihat dan itu digariskan mereka sampai kepada paus-pausnya. Dan satu sejarah, tidak satu kebetulan pilih Paus Leo dari Amerika. Aneh juga ini kan. Yang kebetulan yang menjadi presidennya Donald Trump juga. Donald Trump bilang diakui di dunia ini cuma hanya 2 jenis kelamin. Yang tadinya abu-abu dibilang tidak. Alkitab bilang cuma 2, laki-laki dan perempuan. Google bilang apa? Laki-laki dan perempuan dan custom. Ya kan? Mau kira-kira saya nih ya bikin email kan. Email baru. Dulu itu saya bikin. Terus Google sekarang sih udah enggak. Pilih jenis kelamin. Laki-laki. Di situ tuh ada 3 pilihan, laki-laki, perempuan, atau custom. Buset. Jadi kira-kira kalau saya bikin nih, saya laki-laki apa perempuan ya? Gue lihat diri. Jadi, amin saudara, itu sedikit kita intermezzo untuk kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita bicara tentang bahwa Ia hidup. Amin. Sebab Yesus hidup.
Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Dia membuktikan diri bahwa dia hidup. Buat kalian yang ada di online, yang suka mencela kami, bahwa nabi dia hanya utusan, dia hanya nabi, dia bukan Tuhan. Saya mau kasih tahu, dia hidup. Rame ini di channel saya. Saya ngomong begitu karena saya tiap hari rame gue ladenin. Nah, kenapa dia hidup? Oke, kita masuk ke pemberitaan kita hari ini. Di mana ayatnya? Apa maksudnya dan kenapa? Oke, PPT-nya bisa? Ada kendalakah atau tidak ada kendala? Nah, ini. Baca sama-sama di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Satu statement yang luar biasa yang dituliskan oleh Dr. Lukas kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang berada di perantauan, kepada kita juga yang saat ini mendengarnya, berkata bahwa setelah ia menyelesaikan penderitaannya, ia menyatakan dirinya berulang-ulang kali bahwa dia hidup. Amin. Bagi kita sebagai orang percaya, itu sesuatu berita yang hanya sekedar biasa-biasa saja. Karena kita sudah paham bahwa ya Yesus hidup. Tapi nanti saya mau uraikan kepada kita, apakah betul kita menyatakan bahwa dia itu hidup? Sedangkan murid-muridnya sendiri yang menyaksikan bersama dengan Yesus, yang melihat Yesus berjalan di atas air, yang melihat Lazarus bangkit, itu saja saudara menyangkal, apalagi kita yang tidak lihat. Ya kan? Kita hanya mendengar dari, kita itu seperti orang buta yang sedang bernyanyi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Apa? Katanya amat banyak menghias angkasa. Katanya jauh tinggi. Apalagi? Katanya. Kan kita gitu kan, Kristen kita kan kayak gitu. Mereka yang menyaksikan sendiri, lihat sendiri dengan mata bola ini, itu saja ada satu yang menyangkal dia. Itu saja ada satu yang jatuh, menjual dia. Ya kan? Apalagi kita yang hanya bilang katanya. Apakah benar kita mengatakan bahwa dia hidup? Amin. Nah, saya ada 3 bukti menunjukkan bahwa dia hidup. Ada 3 bukti bahwa Yesus itu hidup. Yang pertama, baca dulu kita di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda. Bukti yang pertama bahwa dia hidup adalah dia menunjukkan begitu banyak tanda-tanda yang ajaib terjadi menunjukkan bahwa dia hidup. Amin. Dia Tuhan itu benar-benar saudara, dia tahu kita ini manusia ini seperti Thomas. Ya kan? Kadang gitu kan, misalnya ada teman kita masalah, ada orang punya masalah. Ya lalu dia cerita, lalu kita saran begini, Bapak kan gak ada di posisi saya. Coba Bapak ada di posisi saya. Ya kan? Jadi kita merasa bahwa kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Itu saja saudara. Seperti Thomas. Sebelum saya tusuk ini tangan jari ini ke tangannya, saya baru percaya. Sini ada nama Thomas. Lihat dulu baru percaya. Tapi itulah. Bahkan bukan hanya itu, Petrus. Kalau kita baca di kisahnya,
Maria kasih tahu, lihat itu kubur lalu kosong. Maria kasih tahu kepada murid-muridnya, kasih tahu kepada Petrus. Petrus, masa sih? Masa sih? Dia pergi lihat sendiri. Baru dia bilang, oh iya benar, dia hidup. Nah, ada begitu tanda, banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Tanda apa sajakah itu? Yang pertama, oke, berikut. Next, ada 3. Yang pada Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Tanda yang pertama adalah ketika Yesus bangkit, maka awali dengan gempa bumi yang apa nama saudara? Yang hebat. Gempa bumi yang bisa mendatangkan tsunami. Gempa bumi yang bisa melenyapkan satu kota. Bisa mentenggelamkan satu daerah. Bisa mengancam nyawa kita dan lain sebagainya. Jadi itu berita, semua orang merasakan itu. Semua orang tahu itu. Bahwa gempa bumi ini terjadi gara-gara itu orang bangkit. Bahkan kalau kita baca alur ceritanya, itu berita sempat gempar di Israel pada waktu itu. Dan semua orang headline, berita di TV, di koran, live semua, di TikTok live semua. Untuk waktu itu TikTok belum ada. Ya kan? Kalau enggak kan banyak juga yang live. Apalagi kita sekarang lihat, sudah mulai perang India-Pakistan. Perang Rusia-Ukraina. Perang Israel-Hamas. Perang siapa lagi? Indonesia dengan Amerika, perang dagang. Karena katanya Indonesia ini main pakai QRIS tidak ACC saya. Main pakai apa lagi? GPN ya. Tidak ACC saya. Mereka ambil untung itu. Satu QRIS itu kan ada adminnya kan? Kalau 280 juta pakai QRIS semua, berapa itu? Kali satu transaksi 2.000, sudah berapa triliun? Donald Trump marah lah. Sedangkan untuk otorisasi itu kan ada di bagiannya saya yang berhak untuk menentukan. Kenapa kau diam-diam kau belok? Aku hajar Indonesia, Mangga 2 katanya, black market. Cari merek apa aja, LW, LV, apa semua ada di Mangga 2 semua. Benar nggak? Benar. Jam Rolex ada di Mangga 2 semua. Mau jam apa ke? Ada situ semua. Sampai di Mangga 2, Bapak mau yang KW1, KW2, KW3. Waduh. Ini barang KW1 punya, Pak. Ini barang KW2 punya ini, Pak. Mereknya apa? Louis apa? Louis Tong-Tong. Nah saudara, satu peristiwa yang menggemparkan dunia pada waktu itu. Dan itu benar-benar tandanya luar biasa. Lalu yang kedua saudara, yang kedua adalah, saya terus. Yang Yohanes pasal 20 ayat 19, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Buat orang di luar sana terjadi suatu peristiwa yang hebat dan membuktikan bahwa dia hidup. Buat mereka yang percaya kepada Tuhan, terima Tuhan, ikut Tuhan, jadi murid Tuhan. Mereka tiba-tiba pintunya kunci, tiba-tiba ini orang ada di tengah-tengah kita. Kira-kira kita jadi murid-muridnya, pintu kekunci. Minggu lalu Pak Yopi sudah jelaskan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya pernah ngikutin satu National Geography. Itu ada satu, karena saking takutnya mereka terhadap kerajaan pada waktu itu Romawi itu, umat-umat yang percaya kepada Tuhan itu, mereka ada di gua. Guanya dalam banget. Masuknya sempit, saudara. Masuknya itu kayak satu orang doang, tapi sampai di dalamnya tuh kayak banyak dalamnya luas, dan di dalamnya ada gereja. Mereka sembunyi-sembunyi, saudara, ibadahnya. Gereja GBI Double C nggak sembunyi-sembunyi, saudara. Kita terbuka lebar-lebar.
Nah, saudara. Nah, mereka ada di satu keadaan di mana mereka kalau yang ketahuan, kedapatan untuk mengikut Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan. Karena mereka mengatakan bahwa si penyesat. Yesus dibilangnya si penyesat. Si penyesat itu bilang nanti dia akan bangkit. Tolong jaga. Dan nanti dibilang kalau dia sampai bangkit, penyesatan yang dilakukan jauh lebih besar daripada penyesatan sebelumnya. Jadi murid-murid ini dijaga ketat. Jangan sampai dari antara murid-murid ini menyebarkan berita ini. Barang siapa menyebarkan berita ini, tangkap dia. Dan Bapak Ibu tahu kerajaan Romawi pada waktu itu memperlakukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Saya baca sejarahnya sampai ngeri-ngeri. Kenapa? Orang yang kenal Tuhan ditangkap, dilemurin lalu dinyalain api. Jadi obor lampu malam-malam. Lalu mereka yang ditangkap lagi, ketemu tangkap lagi, ikat mulut dengan orang mati. Siksanya luar biasa. Tapi hari ini kita lihat kerajaan Romawi menjadi kerajaan di mana disitulah munculnya iman Kristen. Tuhan bisa ubahkan. Itu kerajaan yang cukup menakutkan tapi bisa diubahkan. Ada tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup, dia bisa menerobos setiap pintu-pintu yang kunci. Amin ya. Ada begitu banyak hal yang mungkin sudah dikunci, sudah ditakdirkan. Ini anak seperti doa Yabes, lahir susah. Orang lain bilang begini, ini ciong. Apa namanya? Ciong ya? Ciong itu apa ya? Tidak cocok. Mesti ganti nama. Panggil mama jangan mama. Panggil mama I. Ya kan? Ada gitu kan? Ini anak tidak cocok ini. Ini mesti panggil mama, nggak boleh panggil mama, panggil I. Dia dari kecil sampai besar, mama kandungnya dipanggil I. Sampai dia punya anak, punya cucu, panggil mamanya I. Karena apa? Karena ini anak ciong. Itu udah dikunci. Apalagi sionya. Sio apa lagi? Sio kerbau katanya. Wah, ini galak ini. Iya, sio yang paling galak sio kerbau ya. Macan. Ini macan banyak ini. Ini banyak cakar-cakarnya katanya. Sudah kekunci. Nah, kita kan dengar kayak gitu kan udah kekunci. Kayaknya orang lain bilang begini, kamu tidak punya harapan. Kamu sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kamu. Kamu sudah game over. Sakitmu divonis 3 bulan lagi lewat. Dan memang saya kemarin baru dapat kabar orang yang vonis 3 bulan lagi. Pak, 3 bulan kok cepat banget, Pak Kem doain kok cepat banget. Yang cepat banget. Ya memang mungkin kita tidak tahu. Saya juga kan jauh, jadi saya tidak bisa berkunjung dan monitor dia secara langsung continue juga karena jarak gitu juga Singapura, Indonesia, jarak kita juga tidak pantau. Kalau ada pantau langsung kan kita bisa datang dan doa. Tapi banyak hal, mungkin dokter sudah vonis kita bahwa kita menderita sakit yang sudah kronis, sudah dikunci. Mungkin karena udah usia, ya kan? Wah, saya sudah tua, sudah dikunci 70 sampai 70, 80. Belum tentu. Yang belum lama ini aja yang 30 tahun, 40 tahun juga lewat. Temannya Melissa. Pada saya udah bilang sama Mel, kasih tahu dia. Kuncinya ada di sini Mel, mesti buka dulu ini. Bukan itu ya. Tapi memang waktunya memang sudah waktunya. Ya kan? Oke, tapi sekalipun keadaan demikian, Yesus bisa masuk. Amin. Yesus bisa masuk. Dan dia berkata di sini katakan, damai sejahtera bagi kamu. Bahasa kerennya, shalom.
Oke, yang kedua. Yang ketiga. Berikutnya, tanda yang ketiga adalah, bukan, dua doang. Ya. Yang kedua adalah saudara, Kisah Rasul yang ketiga, pasal ke-1 ayat 3, ada 3 bukti bahwa Yesus hidup. Yang kedua adalah kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Yang kedua, bukti bahwa dia itu hidup adalah Tuhan berulang-ulang kali menyatakan diri bahwa dia hidup. Dia berulang-ulang kali menyatakan diri bahwa dia hidup. Nah, bagaimana berulang-ulang ya? Coba kita perhatikan di ayat-ayat ini. Ini dijelaskan di Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, satu perikop itu kalau kita baca, kita temukan berulang-ulangnya. Pertama begini, Markus pasal 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mulanya menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sini ada yang namanya Maria Magdalena. Bualing. Bayangin Bu ya, nama ibu pertama kali dikunjungi Tuhan Yesus. Mula-mula. Mula-mula apa ya? Mula-mula itu yang pertama atau yang kedua atau ketiga? Mula-mula itu pertama ya. Di atas yang pertama? Di atas yang pertama yang mula-mula. Mula-mula. Itu dia bukan apa? Tapi sesuatu yang pertama kali, sesuatu yang spesial di hatinya Tuhan. Namanya siapa? Maria Magdalena. Daripada Yesus pernah mengusir 7 setan. Aduh ibu. Ini orang Maria Magdalena ini merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ada 7 roh setan yang mengikat dia. Ada 7 roh setan yang membuat ibu ini, saya bilang, sudah terkunci dia. Sudah gak berkah. Kita 1 setan saja sudah pusing, ini 7 setan saudara. Angka 7 dalam bangsa istilah orang Yahudi adalah itu angka sempurna. Jadi setannya benar-benar setan yang sempurna. Setannya luar biasa. Setannya bekerja dengan luar biasa. Dan dia merasakan bagaimana Tuhan melepaskan itu. Sini sudah ada yang pernah terikat dengan setan atau udah pernah belum? Dibelenggu oleh kuasa setan, udah pernah? Belum? Mau didoain supaya terikat dengan setan? Itu setan itu saudara, setan ini saya hidup dari pulau setan, jadi saya tahu ini trik-trik setan. Saya pernah khotbah di Pademangan itu. Saya ngomong tentang setan, satu ibu bilang, jangan bicarakan itu lagi, jangan bicarakan itu lagi. Saya bilang, gue kencangin lagi, lu bisa manifestasi. Kenapa? Setan itu memanipulasi dengan luar biasa. 7 roh itu mengikat Maria Magdalena. Itu berulang kali. Pertama, kepada Maria Magdalena. Kedua dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Berulang kali. Setelah Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada 2 orang. Hari ini dia pertama kepada 1 orang. Mungkin kepada 1 orang punya kesaksian. Kalau baca di ayat perikop ini, Maria Magdalena memberikan kesaksian. Saya melihat dia bangkit, dia hidup dan lain sebagainya. Petrus bilang, saya tidak percaya. Petrus pergi ke kuburnya, lihat baru percaya. Lalu Yesus tahu bahwa mereka akan tidak percaya, maka dinampakkan diri lagi kepada 2 orang. Sekarang saksi ada 1 dan 2 orang, harusnya sudah kuat. Tapi tahu saudara, kalau kita baca perikop ini, akhirnya ia menampakkan diri ke 11 orang. Dari 1 ke 2 sampai ke 11. Dia berulang kali menampakkan dirinya kepada mereka bahwa dia hidup. Amin ya. Bahwa dia hidup. Kalau kita baca ayat ini, dia berulang kali dari 1, 2 dan 11 menunjukkan bahwa dia hidup. Bukti bahwa dia itu hidup. Yang ketiga, berikutnya yang ketiga adalah
Yang ketiga di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dan dengan banyak tanda ia memberikan bahwa bukti bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia bukan hanya menunjukkan tanda-tanda yang heran dan ajaib sebagainya. Dia bukan hanya berulang kali menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Tidak. Tapi dia berbicara. Garis bawahi saudara. Dia berbicara. Kalau baca di perikop ini, kita temukan ketika dia menampakkan diri kepada mereka, mereka kira dia hantu. Karena saya jumpai hantu, saya nanya dari mana lu diam. Jadi kalau ada tiba-tiba nampakkan diri nanya, dia diam, hantu itu. Jadi kalau kau ngomong dengan dia, kalau dia diam, bilang sama dia, kau hantu kah? Iya kan? Yang kamu udah makan belum? Diam. Yang kamu udah makan belum? Diam. Yuk, jangan-jangan nih hantu ini. Ya, jangan. Kalau kita baca, Yesus bersama-sama dengan mereka, dan mereka imannya guncang dengan sedemikian rupa sampai rumahnya dikunci sedemikian rupa. Tiba-tiba ini orang muncul. Kira-kira, saya kemarin di rumah duka hampir seminggu, saya mau nanya kepada mereka, kira-kira ini, Papa bangun, apakah kalian masih nangis? Ya kan, kita di mayat itu kan kita tuh, oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan bangun, kalau Tuhan bangunin dia, kira-kira kalian kemana? Saya mau nanya, ya kan, kabur kalian? Ada pun kalian kabur. Bukannya puji Tuhan, terima kasih Papa saya bangkit. Enggak mungkin. Hantu nih. Waduh. Karena kalian menganggapnya dia apa? Sudah jadi hantu. Seperti orang Yahudi pun. Itu anggapan. Orang yang mati itu sudah jadi hantu. Ketika Yesus nampakkan diri kepada mereka, mereka juga bingung. Makanya perlu ada penegasan. Maka penegasannya apa? Dia harus ngomong. Itunya beda hantu dengan orang. Hantu tidak bisa ngomong, orang bisa ngomong. Jadi yang gagu-gagu itu hantu itu. Hantu itu hantu. Doain dalam nama Yesus, keluar kau. Jadi kalau ngomong yang gak jelas itu, jangan itu hantu itu. Haleluya saudara. Yesus menegaskan berbicara. Nah, apa yang dibicarakan? Berikut. Nah, di sini saudara, Lukas pasal 24 ayat ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi-nabi. Dia mulai ulang lagi nih. Ketemu dengan murid-muridnya, dia udah memberikan penjelasan kepada mereka, mengajari mereka ketika dia mati dan selesai. Dia mulai ulang lagi berbicara, mengingatkan mereka tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan dikutip di sini adalah kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Pertanyaan kita sekarang, kitab-kitab Musa siapa? Kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Bapak Ibu tahu kitab-kitab yang ditulis oleh Musa kitab apa? Ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita mesti ulangan karena mesti dapat nilai kan. Kalau kita nggak ulangan, kita ujian. Kapan kita ujian? Ada 5. Dan itu dijelaskan. Semuanya itu berbicara tentang bahwa dia hidup. Bahwa dia akan bangkit. Bahwa dia akan datang sebagai anak manusia, menyerahkan dirinya, menebus manusia. Dan selesai itu dia akan bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan nanti datang lagi sebagai hakim. Dan itu dijelaskan lewat kitab kitab Musa. Dan kitab para nabi-nabi. Kitab para nabi, kitab apa saudara? Ada 2 nabi. Nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar ada berapa? Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya,
Daniel. Yakni kitab nabi-nabi yang kecil, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk. Itu nabi-nabi kecil. Itu menjelaskan, semua itu berbicara tentang dia, bahwa dia akan hidup. Bahwa dia hidup. Amin. Bahwa dia hidup. Yang kedua, dia bukan hanya itu saudara. Ia berkata kepada mereka, Lukas pasal 24 ayat 24, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, dan ditambah satu kitab lagi namanya apa? Kitab Mazmur. Maka rajin-rajinlah kita mau tahu tentang siapa itu Yesus, mau tahu tentang siapa itu Tuhan yang kita, rajin-rajinlah baca Alkitab. Kitab Taurat, itu kitab yang ditulis Musa. Kitab para nabi, ada 12 ya kalau nggak salah. Kitab Mazmur. Mazmur itu pun ditulis oleh 3 atau 4. Ditulis oleh Musa, ditulis oleh Daud, ditulis oleh Bani Asaf, ditulis oleh kurang lebih 3 itu. Nah itu sudah kitab kitab nabi dan kitab Mazmur. Itu dijelaskan. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga inilah yang membuat kita berbeda dari yang lain. Yang ketiga adalah berikut next. Ya, Lukas pasal 24 45 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya jadi Yesus waktu itu ya, jelaskan mereka tentang siapa itu Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Mau jelaskan dari kitab para nabi kepada mereka. Jelaskan tentang bagaimana nubuatan dari kitab Mazmur tentang dia, bahwa dia hidup. Sudah jelaskan sedemikian rupa saudara. Kalau Bapak Ibu baca di perikop ini, mereka nggak mudeng-mudeng, mereka nggak nangkap-nangkap, nggak ngerti-ngerti. Bayangkan seperti ibu, salah satu ibu di Manado sana. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Kekuhan. Bayangin gak? Kita kayak itu ibu itu. Sampai itu ibu bilang, coba ngan ulang lagi. Diam jongana. Kenapa? Kau bayangin gak Bapak Ibu jadi seperti ibu, Tuhan Yesus mungkin kayak seperti ibu, sampai dia tampelin mereka pun gak ngerti-ngerti saudara. Kalau baca satu perikop ini, saya waktu tadi malam saya baca ini, murid-muridnya luar biasa. Gempa bumi yang hebat luar biasa. Dia tiba-tiba pintu kunci dia ada di tengah-tengah mereka, tapi pikirannya belum kebuka. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di situ, mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus. Yesus bersama menuju ke Emmaus. Mereka berdialog dengan dia. Hati mereka berkobar-kobar. Ketika Yesus menjelaskan tentang, tanya tentang mereka, mereka bertanya, adakah engkau orang asing di negeri ini sehingga engkau tidak tahu berita yang paling heboh, paling headline, paling gemparkan di negeri ini tentang satu peristiwa. Ada satu orang, ada satu nabi, ada satu Mesias yang mati tapi hidup. Itu mereka sedang ngomong-ngomong, Yesus di sampingnya. Amin ya. Dan inilah yang saudara, inilah yang saya bilang, bedanya kita dengan teman-teman kita di luar sana. Kenapa mereka tidak mengerti tentang Yesus itu Tuhan? Kenapa mereka tidak mengerti tentang kenapa dia itu manusia, kenapa dia utusan Tuhan, tapi kenapa kalian sembah dia? Kenapa? Karena ini saudara, ia belum membuka pikiran mereka. Selama Tuhan tidak membuka pikiran kita, kita tidak akan pernah mengerti tentang Yesus itu hidup atau tidak. Dari 3 bukti ini, pelajaran yang kita ambil tentang iman kita apa? Saya uraikan kepada kita tadi 3 bukti bahwa dia hidup. Pelajaran yang pertama adalah, dalam hidup ini, ada begitu banyak tanda-tanda yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin ya. Banyak begitu tanda yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau mulai sesuatu,
Tuhan pasti memberikan tanda ke dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menikah, ada tanda-tanda juga yang Tuhan. Ketika kita udah mulai bisnis dan usaha, pasti ada tanda yang Tuhan berikan. Dan selalu Tuhan bilang, kalau kemarin saya tolong kamu, hari ini pun saya akan tolong kamu. Berulang-ulang kali. Dan bukan hanya sampai situ. Tuhan sampai menyertai kita sedemikian rupa. Sampai di mana kita merasa bilang gini, Tuhan kayaknya nih maju kena, mundur kena. Ini kayaknya buntu ini Tuhan. Ini buntu ini barang. Pikirannya semuanya mulai dari apapun kayaknya udah buntu. Tuhan membuka pikiran kita. Amin. Sehingga kita bisa bilang gini, dia hidup. Untuk mengakui bahwa dia hidup gak gampang saudara. Gak gampang. Kenapa? Karena mereka dekat dengan dia saja bisa mereka tidak mengakui bahwa dia hidup. Apalagi kita yang di luar jauh dari berapa ribu tahun. Yang hanya katanya dari Alkitab kan? Katanya dari Alkitab. Amin. Yang kadang kala kita juga sama saudara. Ketika kita menghadapi situasi seperti keadaan di mana kita divonis. Kamu 3 bulan lagi kelar hidupmu. Kita sudah berdoa. Tutup mata. Tuhan saya percaya kuasamu hebat dan lain sebagainya. Buka mata. Benar gak ya Tuhan tolong? Benar gak ya dia hidup? Benar gak ya kuasanya nyata? Benar gak ya? Amin. Maka ada satu orang bilang begini. Saya lebih suka tutup mata daripada buka mata tabrak tembok. Kenapa dia bilang gitu? Karena waktu saya tutup mata, saya lihat segala sesuatunya mudah. Ya kan waktu kita doakan kayaknya gampang ya. Waduh, Tuhan dia jodohku. Begitu melek. Kayaknya berat nih. Kira-kira gue diterima apa enggak ya? Tutup mata lagi, kayaknya diterima. Buka mata lagi, kayaknya enggak. Ya kan? Ada yang kayak gitu enggak? Saya kayak gitu. Waktu masuk ruang doa, pasti diterima. Begitu buka mata, ini kan kita kan Timor. Ini satu kan beda. Tutup mata lagi, tapi iya ya. Buka mata lagi, kayaknya enggak deh. Ya kan kadang kayak gitu kan. Kadang kita kayak gitu. Ya bisa kita tutup mata, doa amin luar biasa. Tuhan, pasti Tuhan sembuh. Tapi begitu buka mata, kok ini sakit nggak hilang-hilang. Ini sakit melengket terus. Kapan ini perginya? Tutup mata lagi. Pak pendeta bilang doa terus. Saya sudah doa terus. Buka doa waktu doa benar. Amin. Begitu buka mata. Sembuh enggak ya? Kurang lebih kan. Kita hampir sama ke murid-muridnya kan. Ulang kali ada tanda. Ada ulang kali kepada mereka. Sampai di mana titik Tuhan bilang gini. Saya yang membuka pikiran kamu. Saya harus buka supaya kamu mengerti. Amin. Biarlah firman Tuhan di siang hari ini menguatkan kita. Menolong kita untuk terus belajar bahwa dia hidup. Amin. Situasi, kondisi bagaimanapun. Percayalah dia Tuhan kita hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia berulang kali nyatakan kuasa mujizatnya pertolongan pada kita. Dia berulang kali juga membuka pikiran kita. Dia berulang kali juga menunjukkan keajaibannya buat kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.